Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang Bapak tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Gilang, Rifki, Sapira, sudah? 3 anak. Ya, yaudah kita doakan semoga teman kita besok dapat kembali masuk kembali, oke? Ya, oke. Sekarang siapa yang mau menyiapkan? Siapa ketua kelasnya? Yasmin ya? Oh, Arga ya, Arga maju sini. Siapkan teman-temannya. Siap. Siap. Acara mau belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar ini? Siap. Yuk, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, perhatikan. Pembelajaran hari ini ya adalah berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Jadi, pada hari ini ya, pelajaran kita adalah tentang coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Tahu AI kan? Tahu yang sering kamu gunakan ya di Google ya, kemudian sering nonton YouTube kan? Ya, segitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah itu. Nah, Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ya, kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional, ya. Jadi nanti kamu jelaskan tuh apa itu berpikir komputasional, ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan 4 prinsip berpikir komputasional, ya. Jadi ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana atau masalah sehari-hari, ya. Jadi berpikir komputasional itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir logis dan sistematis dalam aktivitas coding sederhana, ya, plugged dan unplugged, ya, seperti itu. Jadi nanti kalian akan tahu apa itu plugged dan apa itu unplugged, ya, seperti itu. Paham? Oke, lanjut, ya. Nah, sekarang kita saksikan terlebih dahulu pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. ada pertanyaan tuh ketika mobil ya, bis mau jalan ke arah mana yang atau koper mana yang ditaruh di paling duluan. Tadi kan ada apa tadi? Ada sekolahan ya, apa tadi Bapak lupa. Museum ya, kemudian kan museum paling akhir ya. Museum, kemudian hotel, bawahnya restoran ya kan. Nah, bisnya dari bawah nih, bisa ke atas begitu kan tadi. Berarti kan yang paling terakhir itu yang mana? Yang museum. Emang museum? Kenapa museum? Tapi nanti ketika dia berhenti di ituan,
Masukin kopernya mana duluan, ayo. Museum dulu. Berarti museum dulu kan, karena museum paling belakang, ya kan? Bener nggak? Ya kan? Kenapa museum paling belakang? Karena dia turunnya paling belakang. Paham? Ya, jadi yang pertama itu adalah museum. Kemudian apa sebelahnya museum? Hotel, baru restoran. Jadi mobil kan berangkat ke restoran. Jadi biar gampang tuh nurunin kopernya. Paham ya? Jadi itu adalah langkah-langkah ya yang logis ya biar mempermudah kita ya gitu. Nah, kemudian konsep berpikir komputasional ya. Jadi yang pertama adalah berpikir komputasional berarti kalian ya atau peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer ya atau coding gitu. Kemudian yang kedua, dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah ya. Nih, perhatikan, kemampuan menyusun masalah secara logis ya, gitu. Dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer ya, gitu. Oke? Kemudian, nah ini yang tadi dibahas di video, ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, ini dekomposisi. Ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Ya, contohnya apa? Merancang kegiatan ulang tahun dengan daftar tugas kecil. Jadi nih, kalian sedang ulang tahun nih, bingung nih, mau ngundang banyak teman. Kamu harus ngapain aja ya? Nah, itu menggunakan dekomposisi. Ya, jadi kamu ubah menjadi bagian-bagian kecil agar mempermudah kalian. Siapa yang jadi MC-nya, siapa yang jadi baca doanya, siapa yang nyiapin makannya, kan nggak mungkin kalian semua kan? Masa kalian yang ulang tahun, masa kalian juga yang menyiapkan, kan nggak mungkin. Ya, gitu. Oke? Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Ya, penjelasannya adalah mencari kesamaan dan pola dari berbagai peristiwa atau data untuk menemukan solusi yang bisa digunakan kembali. Ya, contoh aktivitasnya adalah menemukan pola urutan angka, warna, atau bentuk. Kemudian yang kedua, unplugged. Ya, unplugged itu tanpa perangkat digital, menggunakan aktivitas fisik atau permainan. Ya, kalau unplugged. Contohnya human coding grid. Ya, atau permainan peran input, proses, output. Nanti kita coba ya. Yang satu jadi robotnya, yang satu jadi programmernya. Yang ngasih masukan ke robot, nanti robotnya yang bergerak. Ngerti? Ya, nanti kita contohin. Kalau hanya teori, kamu nggak akan ngerti. Oke? Oke, lanjut. Nah, siapa yang tahu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat teh manis? Ada yang tahu nggak langkah-langkahnya? Ada nggak? Yasmin tahu? Ya coba Yasmin, nih Bapak sudah menyediakan apa namanya ini? Bahan-bahan ya dalam membuat teh manis. Nih Yasmin pakai ini dulu nih. Suaranya biar kedengeran. Nah, ya ayo Yasmin, apa aja langkah-langkah dalam membuat teh manis? Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan gelas atau cangkir. Oh iya, yang pertama gelas dulu disiain. Masa kamu bikin teh manis pakai ember? Kan nggak mungkin kan? Ya pakai gelas atau cangkir. Oh Yasmin geseran katanya. Terus yang kedua apa? Jadi pertama siapkan gelas. Kemudian apa lagi? Masukkan 1 kantong teh atau beberapa sendok teh bubuk. Oh iya, kita menggunakan teh celup. Jadi gampang, pakai teh celup aja. Tinggal ambil 1, taruh di gelas. Kalau pakai teh bubuk, berapa sendok? Biasanya 2 atau 3? Hah? Ya, biasanya 2. Ya, 3 boleh nggak apa? Boleh, cuma nanti terlalu pekat. Ya, kalau pakai menggunakan teh bubuk. Tahu kan teh bubuk ya? Ya, lanjut. Yasmin, apa lagi? Tuangkan air panas cukupnya. Oh, air dulu. Ini tuangkan oleh Yasmin. Oke. Ya, anggap ini air panas ya. Oke, cukup. Kemudian Masukkan gula sesuai seleranya. oke, masukin gulanya. Ya udah nggak apa-apa, 1 sendok aja. Nah, oke, terus diapain? Aduk hingga merata. Diaduk tehnya. Ya, sampai gulanya Merata. larut. Oke, kemudian ditambahin air lagi nggak? Enggak.
Hah? Enggak, tambahin lagi kalau biar maksudnya biar jadi setengah gitu. Tambahin lagi. Terus, op ya gitu. Terus, udah. Dalam membuat teh manis. Ya, beri tepuk tangan untuk Yasmin. Terima kasih Yasmin. Nah, yuk. Sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD ya. Bapak akan membagikan ke kalian LKPD-nya. Kalian keluarkan alat tulis kalian. Ya. Langkah-langkahnya perhatikan. Di sini kan ada kelinci nih. Ya kan? Nah, kamu tolong bantu kelinci untuk mengambil wortelnya. Paham nggak wortelnya? Ya. Jadi kan di sini kan ada blok kodenya nih. Di ini kan ada blok kodenya nih, ya. Ada turn left, turn up, ya kan, right, sama down. Ya, jadi kamu arahin kelincinya, ya, ke kiri atau ke kanan dulu nih, misalkan start, ya. Kamu tulis, itu, lihat tuh. Iya. Kelompok ya, berkelompok mengerjakannya. Ini, nanti kamu tulis di sini, ya. Hah? Ini kamu bantu kelinci agar dia bisa ke sini. Gimana caranya? Pakai ini. Nah iya, lihat ininya, lihat ininya nih. Nih, lihat ininya nih. Nih, lihat ininya nih. Kamu yang kesini aja, kamu yang sini, kamu yang sini aja. Ini. Bawah kan? Nah, udah tinggal kamu tulis. Jadi, yang sudah kelompok berapa? 3 sudah. Ya, sekarang waktunya presentasi. Ya, kelompok berapa yang sudah tadi? Kelompok 6 udah. 1? Belum. 2? Udah. Udah, ya kelompok 2 dulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan cara ini. 2 kali. Pertama kita Nah, tuh perhatikan. sini. Yang pertama menggunakan apa? Repeat. Mana repeat? Ini Nah, iya nih. Kalau kelompok 2, yang pertama itu menggunakan repeat. Ya, jadi repeat dimasukkan. Kemudian mana? samping. Ke kanan ya? Ya, kanan. Ke kanan 2. Terus ke bawah 2 ke bawah 2. Ya, itu menggunakan repeatnya. Jadi nanti ke kanan 2, ke bawah 2. Terus yang mana lagi? Ke kanan. Hah? Kanan. Nih. Ke Ke kanan 1. 1. Kemudian Ke bawah ke bawah 1. 1. Kanan Ke kanan 1 ya, sampai dia makan wortel. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Satu lagi, kelompok berapa? 3. Oh, kelompok 6. Mau maju? Ayo maju, kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dari kelompok 6 akan menjelaskan presentasikan hasil kerja hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Yang pertama dulu. Nah, ini yang kelinci. Gimana kalau kelompok 6? Yang pertama ke kanan 2 kali. Ke kanan 2 kali, tunjuk kelincinya. Nih, ke kanan 2 kali. Ya, oke. Terus ke bawah 3 kali. Terus ke kanan lagi 2 kali. Kan? 2 kali. Kanan 2 kali. Kan ini kanan 2 kali kan ini kan? Terus? 3 kali. Oh, kanan 3 kali. Ke bawah Bawah 3 kali. 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kanan lagi Kanan 1 kali. 1 kali. Ya, betul. Oke. Ya, Kemudian yang gambar yang kedua tuh. mesin cerdas, ada robot vakum, mobil,
YouTube, Netflix, Google Assistant. Nah, mesin non cerdas ada kipas angin, jam, remote TV, lampu manual, sama setrika. Oke, udah. Ya, beri tepuk tangan buat teman kalian. Mau bertanya, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Kesimpulan kita hari ini adalah apa? Berpikir komputasional. Apa? Rasional. Berpikir secara logis dan sistematis untuk apa? Menyelesaikan masalah, ya itu. Kemudian tadi ada 4 prinsip ya dalam berpikir komputasional. Ada apa aja? 1, dekomposisi. Kemudian yang kedua apa? Pola. Kemudian yang 3, abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Dan yang keempat apa? Yang ketiga apa? Coding unplug dan unplug. Plugged dan unplugged. Ya betul. Kalau plugged itu apa? Pelajaran menggunakan komputer ya. Gitu ya. Jadi ada IPO-nya ya, input, proses dan outputnya ya. Itu kalau menggunakan aplikasi ya, menggunakan komputer. Kalau plugged. Kalau unplugged apa tadi? Ya, belajar tanpa komputer ya. Apa contohnya? Human grade ya. Gitu. Jadi yang satu jadi robot, yang satu jadi programmernya. Oke? Ya, kumpulin LKPD-nya. Dah, dirapikan bukunya. Ya, harga disiapkan lagi. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.